baca secara bersama-sama. 3, 2, 1 kita mulai. Aku heran bahwa kamu begitu dekat daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk mengembalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang aku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, menarik sekali daerah Galatia ini. Dulu kita mempelajari ada sepintas, ternyata Galatia yang disebut juga dengan Gaul itu adalah orang-orang Prancis yang pada masa pemerintahan Romawi dulu mereka masuk di sana mengambil satu warisan, satu tempat di mana satu provinsi dah. Saya juga bukan aturan yang tidak lahir di sana, dan juga kalau mau pakai map agak sulit juga. Jadi cuma sepintas. Nah, ternyata saudara yang diberkati Tuhan, sehingga di sana ketika ada orang-orang yang menerima tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, muncul sekumpulan orang-orang Farisi sebetulnya. Sehingga mereka datang yang coba memutarbalikkan. Mereka mengatakan begini, saudara, benar apa yang Yesus katakan, tidak ada satu titik koma pun yang ditiadakan dari hukum Taurat. Sehingga orang-orang Galatia ini terpesona dengan satu konsep yang kelihatannya mirip dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, karena nafasnya adalah Kristus yang dibicarakan di sana. Sehingga orang-orang Galatia mulai lagi menghubungkan semua niat mereka, usaha mereka untuk apa? Untuk ditampilkan, membuktikan bahwa mereka ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Haleluya. Sehingga mereka mulai meletakkan semua asas keselamatan dasar mereka, di mana keselamatan hanya karena anugerah Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Mereka mulai berlatih, saudara. Untuk apa? Untuk meyakinkan orang bahwa mereka ini adalah murid Yesus yang sejati. Sehingga mulailah menekankan usaha mereka dengan sekuat tenaga. Sehingga Paulus dia menulis pesan, dia mengingatkan bahwa Injil yang mereka terima ini adalah Injil yang lain, Injil yang pertama kali sebetulnya satu bidah yang muncul bukan dalam kekristenan tetapi dari Yahudi, yang masyarakat itu yang mulai mempengaruhi orang-orang yang tadinya berjumpa dengan Paulus, dan mereka tahu Paulus adalah orang-orang yang tadinya dia masuk dalam komunitas orang-orang Farisi. Tahun 160 sampai 140 sebelum Masehi ada satu kegoncangan dalam Yudaisme. Di sana ada dikenal dengan perang Islamia. Di sana ada satu kekuatan yang coba menduduki posisi Bait Allah, karena pada masa itu Bait Allah ada dalam tekanan orang-orang Romawi. Tetapi di sana itu menarik sekali, muncul pertama kali dalam satu kepemimpinan dari seorang yang bernama Yonatan. Dan di sana itu orang-orang Farisi, mereka tampil dalam bidang politik, dalam bidang agama, dan sangat menekankan untuk persoalan agama yang mereka buat, yakni apa? Mengenai pentahiran, saudara. Jadi kesucian diri itu ditampilkan di sana, sehingga orang-orang Farisi selalu menekankan tentang perbuatan baik atau tampilan luar mereka itu sebagai orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus, sehingga mereka merasa bahwa dalam tampilan agama berbeda dengan salah satu komunitas lagi yang bernama Saduki, yang tadinya mereka ada pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah keturunan dari Imam Sadok, sehingga ada yang memberi nama mereka adalah kaum Saduki. Tetapi sebetulnya orang Saduki itu tidak terlalu seketat dari orang-orang Farisi, sehingga mereka ini tampaknya bisa berbaur dengan orang-orang Yahudi Kristen, tetapi mereka mulai terpesona. Haleluya. Mereka mulai mengubah pandangan kekristenan bahwa keselamatan
Diperoleh dari anugerah Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga mereka mulai menambahkan, boleh dikatakan bahwa mulai mengkawinkan antara Taurat dengan kasih karunia. Sehingga perkawinan silang ini coba ditekankan. Mungkin mereka berpikir supaya dapat bibit unggul tuh. Kalau tanaman dilakukanlah perkawinan silang. Tapi kalau pengajaran ini sudah dilakukan perkawinan silang, maka itu dikenal dengan sinkretisme atau juga dikenal dengan bidat. Sehingga muncul para bapak-bapak gereja itu sangat menentang. Sehingga pada abad pertama sebetulnya dalam kitab Yohanes itu ditulis, itu ada bidat yang muncul tampaknya seperti Kristen, saudara. Mereka adalah bidat yang dikenal dengan gnostik. Jadi pemahaman mereka itu agak berbeda dengan pemahaman orang-orang Yahudi yang pertama waktu mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka lebih menafsirkan bahwa orang bisa diselamatkan kalau punya sekedar pengetahuan. Jadi sekalipun perilaku mereka buruk, tapi kalau mereka punya pengetahuan khusus, maka mereka bisa mencapai surga. Haleluya. Sehingga pengajaran-pengajaran ini kalau kita tidak mempelajari lagi, maka bukan tidak mungkin. Kadang-kadang orang hamba Tuhan ini asik khotbah-khotbah tanpa orang sadar bahwa apa yang pernah ditentang oleh bapak-bapak gereja itu dimunculkan. Salah satu hal yang sederhana adalah konsep keselamatan yang dilabeli oleh anugerah Tuhan, tapi justru dibungkus dengan semua itu usaha manusia, sehingga proyeksi atau keselamatan yang ditampilkan oleh Kristus memang hanya tampilan luarnya saja, yang kelihatannya itu adalah Injil, tetapi di dalamnya penuh dengan tambahan-tambahan. Amin. Kalau saudara mau selamat, rajin dikasih ini, rajin punya. Saya ingat dulu belum jadi hamba Tuhan, orang itu kalau ke gereja masih di gereja lama, saudara. Hari Minggu sulit orang untuk mau ke gereja, tapi orang yakin orang masuk surga karena apa? Karena rajin kerja bakti. Apalagi saudara, karena rajin berbuat baik. Apalagi tidak ada seduh. Haleluya. Merasa diri adalah orang yang paling benar. Sehingga sekalipun orang main judi, yang penting orang berjudi tidak sampai merugikan negara. Kenapa? Karena pemahaman kita soal keselamatan kadang-kala itu terbalik, saudara. Orang terputar dulu kami harus mengakui bahwa memang waktu ke sekolah kita, saya pikir bahwa keselamatan saya ini lengkap kalau puasa 40 hari, puasa 3 hari 3 malam, menyembah Tuhan pagi siang malam. Sehingga konsep keselamatan, kalau kita mungkin mengalami kejatuhan, kalau jika terjadi, mungkin ada keslek sedikit di tamat-tamat. Aduh, minta ampun luar biasa. Kenapa? Karena persoalan yang selama ini saya ikuti adalah, kita tidak mau masuk surga. Jadi sebisa mungkin usaha ini untuk apa? Untuk menjaga kualitas keselamatan itu. Kita lupa bahwa karya Kristus itu hadir di tengah ketidakberdayaan saya dan saudara. Amin. Karya Kristus itu lahir dalam hati kita ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita tidak mampu untuk mencapai Allah, tapi Allah lah yang mencapai saya dan saudara. Amin. Sehingga itulah jembatan sebetulnya penghubung. Makanya terjadi konflik. Haleluya. Keselamatan itu usaha Allah atau usaha manusia? Sebetulnya itu sama seperti uang koin. Saudara mau balikkan yang mana? Kalau di sebelah ada huruf, sebelah ada angka. Itu sebetulnya adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Makanya ada satu hamba Tuhan, dia katakan 1000% usaha, 1000% usaha manusia. Berarti sulit untuk orang kaji secara logika kita. Tapi kita menyadari bahwa keselamatan itu memang berasal dari Allah. Itu yang membedakan konsep keselamatan agama Kristen dengan agama-agama yang lain. Saudara bisa lihat agama-agama yang lain yang bertapa sudah sekian tahun, saudara. Mereka ada di gua-gua. Mereka menjaga supaya mulut mereka tidak membuang kata-kata kotor. Ada orang-orang menjaga etika sedemikian mungkin supaya apa? Supaya mereka yakin bahwa ini adalah tiket mereka
untuk satu waktu masuk ke surga. Tapi yang jadi soal adalah orang-orang yang ada di Galatia ini. Mereka pemula untuk menjumpai Kristus. Mereka menerima Yesus hanya lewat pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik. Tetapi selanjutnya muncul pengajaran yang coba membelokkan. Yesus yang disalib itu belum lengkap. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu belum sempurna. Harus ditambah lagi dengan apa? Dengan kesalehan. Makanya perkawinan Taurat dengan kasih karunia ini dimunculkanlah dalam kitab Galatia. Amin. Seringkali orang berdebat tentang persoalan keselamatan ini, tapi persoalan yang mendasar ialah Injil yang diberitakan itu yang memulai pekerjaan saya, saudara. Amin. Tanpa Injil itu mustahil bagi kita memahami tentang Injil itu. Paulus perjumpaannya dengan Kristus lewat pewahyuan, dia jatuh, dan ini pengalaman Tuhan yang menjumpai dia. Amin. Sedangkan sobat-sobatnya itu tidak menemukan apa-apa. Sehingga perjalanan itu terus berlanjut dan muncullah tentang yang namanya kasih karunia. Efesus menyatakan bahwa kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia. Dan itu adalah pemberian Allah, saudara. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan kita sombong. Nah, itu dari bahasa. Jika saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa persoalan Galatia muncul juga di zaman modern. Mungkin tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi kita bisa bedah, kita bisa lihat, kita bisa temukan dalam konsep-konsep khotbah-khotbah yang ada. Tanpa kita sadari, mungkin bukan orang lain yang memberitakan kawin campur Taurat dengan kasih karunia. Mungkin bisa juga saya dan saudara tanpa kita sadar. Kenapa? Karena ada rekam jejak kita yang masa lalu. Kita sadari apa yang telah masuk itu. Satu waktu dia muncul, saudara, alam bawah sadar kita. Secara psikologi, manusia itu 80% itu dikuasai oleh alam bawah sadar. Yang kan 20% ini terlebih alam sadar. Sehingga banyak kali tanpa orang sadar bahwa itu yang muncul ke permukaan. Entah karena Tuhan punya masalah dalam keluarga, hubungan kita secara pribadi. Tapi persoalan yang diingatkan Paulus kepada jemaat yang Galatia ini, supaya mereka kembali untuk percaya kepada apa yang telah diberitakan oleh para rasul. Tentang hanya ada satu Injil yang menyelamatkan, yakni Yesus Kristus yang telah disalibkan. Dan dia adalah korban yang sempurna. Maka setiap orang yang datang kepada dia, kita percaya bahwa hanya melalui pengorbanan Yesuslah kita memperoleh yang namanya keselamatan. Amin. Sehingga Paulus menulis terus, dia ingatkan, maka dia memberikan satu pernyataan. Kalau baca terus itu, dia katakan, aku ini adalah seorang yang menjaga ketat pengajaran konsep-konsep Taurat itu. Ini luar biasa. Tapi artinya kita kembali lagi bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang memberikan dasar sebetulnya bagi saya dan saudara, dan mengokohkan itu, amin, menjadi satu bangunan yang kuat, yang bertahan, di mana Kristus datang pada kali yang kedua, dia jemput saya dan saudara. Maka nafasnya kita adalah Injil, amin. Nafasnya kita adalah Injil kasih karunia. Semua adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati.